Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Mukodasya dengan NIM 501142949. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 16 Pangkal Pinang. Saya akan menjawab tugas 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama, Jurnal Nasional Terindeks Sinta, EduStream Jurnal Pendidikan Dasar, dengan judul Perspektif Gender dalam Penentuan Pengurus Kelas di Sekolah Dasar oleh Danang Prasetya 2020. Tujuan penelitian untuk menelaah bagaimana perspektif gender muncul dan mempengaruhi penentuan pengurus kelas di SD. Siapa saja yang jadi ketua kelas, wakil, dan sebagainya, dan apakah ada bias gender dalam praktik tersebut. Temuan utama, masih terdapat pola penentuan pengurus yang dipengaruhi stereotip peran gender. Misalnya, siswa laki-laki lebih sering ditunjuk sebagai ketua kelas untuk tugas pemimpin, sedangkan perempuan lebih diarahkan ke peran organisasi yang berhubungan dengan kerapian. Ada kecenderungan bahwa guru dan lingkungan sekolah secara tidak sadar memproduksi harapan sosial terkait gender. Implikasi praktis guru. Perlu pelatihan guru tentang pengurus utamaan gender atau gender mainstreaming di tingkat sekolah dasar, penerapan kebijakan penunjukan pengurus yang adil atau rotasi peran, dan penyusunan rubrik penilaian kepemimpinan yang tidak bias gender. Kaitan dengan pengalaman Anda sebagai guru kelas, jika Anda pernah melihat siswa yang secara otomatis diberi tugas tertentu karena jenis kelaminnya, misal anak laki-laki jadi pengatur antrian, sedangkan anak perempuan diberi tugas menata meja. Nah, hal tersebut sama dengan artikel ini yang mendukung pengamatan tentang hal itu dan menyarankan perubahan praktis sederhana tentang rotasi, kriteria keterbukaan dalam memilih pengurus kelas, atau tentang diskusi kelas yang memainkan peran agar siswa sadar stereotipnya. Yang kedua, praktik konkret yang bisa diterapkan, yakni buat aturan pemilihan pengurus berdasarkan kompetensi yang dimiliki siswa, misalnya dengan tanggung jawab, bukan dengan melihat gendernya. Nah, kita bisa menggunakan rotasi peran tiap periode, serta refleksi kelas tentang pengalaman memegang peran untuk mengurangi bias tersebut. Yang kedua, Jurnal Internasional Terindeks Scopus, Frontier in Education 2024, dengan judul STEM and Gender JAP A Systematic Review in West Scopus and ERIC Database 2012 until 2022. Beraiza Valenzuela and Salsa Guenzman 2024. Fokus artikel ini kajian otomatis literatur tentang gender JAP dalam pendidikan STEM, termasuk studi yang relevan untuk jenjang dasar dari 2012 hingga 2022 menggunakan basis data termasuk Scopus, menyajikan bukti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan partisipasi anak, termasuk anak SD, pada mata pelajaran terkait sains dan teknologi. Temuan kunci yang pertama, di jenjang dasar, stereotip gender dan ekspektasi guru atau orang tua mulai terbentuk dan dapat mempengaruhi minat anak terhadap STEM. Yang kedua, intervensi yang efektif meliputi pelatihan guru atau gender responsif pedagogi, menggunakan bahan ajar bebas stereotip atau role models perempuan di STEM, dan kegiatan berbasis pengalaman yang inklusif. Yang ketiga, banyak studi menekankan perlunya pendataan kontekstual budaya lokal kebijakan sekolah untuk mengurangi kesenjangan. Relevansi Scopus.
Frontier in Education adalah jurnal yang diindeks oleh basis data internasional, termasuk Scopus, sehingga studi ini memenuhi syarat artikel internasional bereputasi yang diminta. Kaitan dengan materi modul MPDR 5302. Modul MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar, biasanya membahas praktik internasional dan teori pendidikan dasar. Artikel kajian sistematis ini menyediakan bukti empiris internasional tentang bagaimana kebijakan dan praktik pelatihan guru bahan ajar praktek kelas diterapkan untuk mengurangi bias gender. Ini bisa dijadikan bahan perbandingan antar negara atau sebagai model adaptasi kebijakan lokal sesuai modul. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas kedua dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.